Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apakah ada sukacita kita menyambut hari Natal, hari ini yang bertepatan pada hari Senin ya. Saya minta dengan hormat untuk bagi Bapak Ibu yang ada di belakang, tolong mengisi dulu bangku yang di depannya, agar teman-teman kita yang baru datang bisa mengisi yang di belakang. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita sambut dengan pujian, seorang anak telah lahir. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita Bapak Ibu. Katakan dari Allah, seorang anak telah lahir untuk kita. Anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang
Mari kita katakan, sambutlah dia. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita tundukkan kepala kita satukan hati dan pikiran kita akan berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu kepada kami selama 1 tahun ini Tuhan. Sebentar kami akan menyambut hari kelahiran-Mu dan juga menyongsong juga tahun baru Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap berkat yang Engkau berikan pada tiap-tiap dari kami Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah perayaan Natal hari ini Tuhan Yesus. Bukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat menyambut Engkau Tuhan, agar kami dapat terfokuskan kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, masih tetap semangat Bapak Ibu? Kurang suaranya. Masih semangat? Kita akan naikkan pujian kita dari NP 61, Berilah Hormat. Kita akan membaca pembacaan Alkitab dari Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan
Bacaan ini 2 kali secara bersama-sama. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. 1, 2. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kita ulangi, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menaikkan pujian Natal di hatiku. Kita masih bersyukur bisa bersama-sama mengumpulkan dan merayakan Natal. Setelah melewati COVID dan berbagai macam gulekan dunia, mari Bapak Ibu kita angkat pujian Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya. Mari kita katakan, sebab Natal tak berarti. Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu.
Mari kita naikkan syukur kepada Allah yang sudah berkarya luar biasa di tengah-tengah hidup kita. Melalui kelahiran, pelayanan, dan penebusan dan kebangkitannya. Mari kita naikkan syukur kepadanya. Terpujilah namamu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Engkau sudah menghadiahkan yang luar biasa bagi dunia. Terlebih kami umat-Mu yang sudah Engkau tebus. 2000 tahun yang lalu Engkau datang dengan penuh kemuliaan, keagungan. Dan setelah mati bangkit naik ke surga, menjamin keselamatan hidup kami. Itulah yang terbesar yang Tuhan hadiahkan bagi kami. Biarlah kami saat ini merenungkan, merefleksikan kemuliaan Kristus yang sudah menyelamatkan jiwa raga kami. Karena itu Tuhan, rasa syukur kami biarlah kami lakukan saat ini dengan hati tulus ikhlas menghadap Engkau. Jadikan kami pembawa berita-berita damai yang sudah Tuhan kumandangkan melalui malaikat Engkau kepada para gembala dan setiap orang maju sujud sembah. Dan hari ini seluruh dunia umat Engkau merasakan sukacita tersebut. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih-Mu. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, dan mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku sudah Engkau ampuni. Dengan mati suci Engkau menjamin kebangkitan kami untuk hidup kekal bersama Engkau. Inilah Tuhan doa syukur kami dalam hidup kami, keluarga kami, gereja kami, dan setiap harapan kami. Biarlah Kristus yang sudah datang dan menjamin keselamatan kami senantiasa kami muliakan. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hosea. Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji terpujilah nama-Mu Tuhan, karena hanya nama Tuhan yang sangat. Mari kita bertepuk tangan. Kita angkat pujian ini dengan semangat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh,
pujian ini dari awal. Oh, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita katakan, Engkaulah Raja atas dunia. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan Engkau Tuhan berjaya selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mengembalikan persembahan dan persepuluhan. Ya. Yang akan dilayani oleh Angel dan Mariska. Boleh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan, sebentar kami mau beribadah melalui persembahan dan perpuluhan. Kiranya Tuhan, kami boleh memberikan yang terbaik yang kami punya dengan segala rasa sukacita dan ucapan syukur. Terimalah persembahan kami Tuhan, Engkau yang akan melayakan dan menyucikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Terima kasih atas pelayanannya. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang berjudul dan bertema Joy Story, kita akan dikuatkan oleh persembahan pujian dari Paduan Suara Gereja. Dipersilakan.
Ya, terima kasih tim paduan suara gereja. Ya. Salam Bapak Ibu semua. Ya. Salam semuanya. Ya. Kasih ya. Makasih sudah hadir bersama-sama dalam perayaan Natal atau terkhusus ibadah Natal pada hari ini ya. PKMB sebagai panitia Natal memberi tema Joy Story, kisah-kisah sukacita dalam berita Natal, baik dari gereja abad pertama sampai sekarang ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan perjamuan kudus, kita belajar firman Tuhan terlebih dulu. Bagaimana karya Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini memberikan sukacita bagi dunia. Mari kita berdoa terlebih dulu. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong hati pikiran kami, sehingga apa yang kami lihat, kami dengar, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh diberkati. Kami pulang tidak sia-sia, tapi membawa kabar sukacita, yaitu kebenaran firman-Mu, Injil-Mu, yang sudah Engkau nyatakan bagi dunia, terkhusus bagi kami. Berfirmanlah Bapa, pakai hamba-Mu pada hari ini. Dalam nama Kristus Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Ya, great joy. Ya. Jika kita melihat sukacita besar di dunia yang diberikan Allah, dianugerahkan Allah bagi kita, terkhusus orang-orang yang percaya kepadanya. Perhatikan, berita malaikat kepada para gembala. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau teks aslinya dikatakan di situ, kai eipen autois ho angelos me pobeiste idugar evangelisomai humid karan megalen etes estai pantito lau oti eteste humin smeon soter hos estin Christos kurios en poleo Daud. Itu dikatakan great joy. Dalam teks aslinya dikatakan karan megalen. Kalau kita ingat di bahasa Sanskrit kata mega, ya, itu sesuatu yang besar. Dikatakan bahasa Indonesianya kesukaan yang besar, great joy, sukacita yang besar. Tuhan telah kabarkan saat itu kepada para gembala yang notabene tidak diperhitungkan, tidak pernah mendapatkan sukacita besar. Tapi Allah mengutus para malaikatnya memberi kesukacitaan tersebut, yaitu haran megale. Itulah sukacita terbesar yang dialami para gembala. Dan hari ini kita mengingatnya, memperingatinya. Kristus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu memberikan kesukacitaan yang besar bagi dunia. Saudara, jika kita ditanya, apakah mujizat terbesar di dunia sekarang ini? Kira-kira apa? Mujizat terbesar di dunia ini? Sembuh, Pak. Mujizat. Dokter sudah angkat tangan, saya bisa melalui kemo ke-8, ke-9, ke-10, hari ini sehat. Amin. Itu juga mujizat. Apa mujizat terbesar dari saat ini?
Puji Tuhan Pak, di komplek kami semua terbakar, tapi rumah kami selamat. Dan kami masih hidup saat ini. Itu namanya kesaksian egois. Itu bukan mujizat. Itu kesaksian yang egois. Yang lain cilaka, itu dikatakan karya Tuhan. Apakah seperti itu? Saudara, kalau kita melihat kesukaan terbesar di dunia, yaitu kabar dari surga. Juru selamat sudah datang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tapi mujizat terbesar di dunia itu saat kita, saudara semua percaya Tuhan Yesus. Amin. Itu mujizat terbesar di dunia. Kalau yang lain itu belum terbesar. Karena kabar terbesar itu sudah Tuhan nyatakan bagi dunia. Dan saat Bapak Ibu saya semua percaya, disitulah mujizat terbesar itu. Puji Tuhan kita bisa melalui masalah demi masalah, itu juga kemurahan Tuhan. Puji Tuhan kita bisa lolos dari maut tatkala bencana-bencana menghadang kita. Itu juga berkat Tuhan. Tapi yang paling besar adalah saat kita percaya Yesus Kristus. Mari kita review sejenak. Joy Story, kisah-kisah sukacita kemarin. Ini PKMB memberi tema di sini, Ketua PKMB, Mbak Priska, dan timnya. Ya. Joy Story. Bagaimana gereja pertama mengalami sukacita di tengah-tengah tantangannya yang luar biasa. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Lanjut. Kisah sukacita gereja pertama luar biasa. Di tengah tantangan-tantangannya yang mereka hadapi, penderitaan, ancaman, bahkan pembunuhan. Gereja di abad pertama mengalami sukacita berlimpah. Di situ dikatakan Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Haras. Sukacitanya melimpah. Perhatikan, memenuhi kamu dengan segala sukacita. Sukacita tidak identik dengan berkat secara jasmani. Sukses dalam karir. Enggak pernah sakit, enggak pernah ada masalah, enggak pernah ada tantangan. Selalu mulus. Tidak identik seperti itu. Tapi memenuhi kamu dengan segala sukacita. Tatkala berkat datang, ancaman datang, penderitaan datang, itulah haras. Itulah cerita kisah gereja pertama. Tantangan yang ia hadapi selalu positive thinking. Dia tidak menganggap, oh Allah benci saya, Allah menghukum saya, tidak. Ini kisah sukacita. Dengan segala tantangan, ancaman, bahkan siap kehilangan nyawanya. Karena segala sukacita, damai sejahtera dalam iman, Allah memberikan kekuatan dengan kuasa Roh Kudus berlimpah-limpah. Sehingga tidak meninggalkan imannya. Sukacita itu terus melimpah dalam kehidupan gereja abad pertama. Dan itu tentunya juga bagi kita. Dengan tantangan, dengan kesulitan, mungkin saat ini, mungkin esok, jangan sampai sukacita besar yang Tuhan sudah berikan bagi kita itu redup, bahkan hilang. Ini perayaan Natal kemarin, kita review satunya. Bagaimana kisah sukacita Yohanes Pembaptis melihat kasih kemurahan Tuhan di dalam Yohanes 3, 29, 30. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarnya sangat bersuka
sukacita. Yesus mempelai laki-laki, gerejanya mempelai wanita, dan Yohanes Pembaptis itu sahabat mempelai laki-laki. Dia mempersiapkan semuanya itu mengalami sukacita besar. Dia dikatakan itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ini kesaksian Yohanes Pembaptis melihat kehadiran Kristus. Kita lihat ya kemarin, siapa yang enggak terkenal di Yudea, di Samaria, di Galilea, Yohanes Pembaptis. Bahkan saat khotbah di padang gurun, dan Yohanes Pembaptis selalu mengatakan, hai engkau ular beludak, jika engkau enggak bertobat, mampuslah engkau. Saat khotbah di padang gurun banyak orang yang datang. Kalau kita mendengarkan khotbah pengajaran, di full AC. Ruangannya sejuk dingin, full band, semuanya enak. Pasti itu mendukung penyembahan kita belajar. Tapi tatkala kita mendengar pengajaran di tengah-tengah padang gurun yang panas terik, kalau malam sangat dingin, kalau siang teriknya luar biasa, siapa orang mau? Tapi Yohanes Pembaptis sangat besar, sangat populer, tapi dia menyatakan tugas-tugasnya itu mempersosikan dirinya sebagai sahabat mempelai laki-laki. Yohanes Pembaptis mengalami sukacita besar. Lanjut. Ini keberadaan Yohanes Pembaptis. Kalau kita melihat adat Yahudi dulu, ya, dalam pernikahan seperti itu. Tugas yang berat itu sahabat mempelai laki-laki. Karena mengurus semua A sampai Z saat keluarga itu mempunyai pesta pernikahan. Ini adatnya. Ya. Peran sahabat mempelai laki-laki menjadi penghubung antara mempelai laki-laki dengan wanita, mengatur prosesi perkawinan, memimpin pesta perkawinan, menjaga kamar mempelai wanita. Bayangkan. Dia mengurus tetek bengek, segala macamnya. Dan itulah posisi Yohanes Pembaptis. Ada tugas besar, tapi dia enggak mengeluh meskipun dia mempunyai posisi yang luar biasa, sangat populer. Tapi dia memperlakukan itu dengan sukacita. Lanjut. Dan yang kedua kemarin, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Selain melakukan tugas yang sangat besar, Yohanes Pembaptis tetap sukacita. Dan Sang Mesias yang sudah datang itu dia katakan apa? Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Ini kisah sukacita. Bagaimana Yohanes Pembaptis dipersiapkan membaptis Mesias. Seperti di video awal ibadah tadi. Bagaimana Yesus dibaptis. Tapi Yohanes sebenarnya enggak layak. Tapi itulah tugasmu, mempersiapkan Sang Mesias yang sudah datang. Kan dia katakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kisah sukacita. Bagaimana kita menjaga kehidupan kita dalam keadaan apapun, seperti jemaat di Roma dan Yohanes Pembaptis. Sukacita itu tetap mewarnai hidup kita. Lanjut. Kesukaan besar itu yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Hidup kita tetap karan megalan. Full dengan sukacita di dalam Tuhan. Itu enggak mudah, saudara. Untuk mewarnai kehidupan kita dalam keadaan apapun tetap bersukacita, enggak mudah. Tapi itulah yang firman Tuhan ajarkan, nasihatkan bagi saya dan kita semua. Lanjut.
sukacita besar sudah datang dan sedang datang, diberitakan. 2023 akan berakhir. Bapak Ibu bisa kuat, bisa bernapas sampai hari ini, itu kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bisa melewati setiap kesulitan, kejenuhan dalam pekerjaan, bersinggungan, permasalahan dengan teman-teman di dunia kerja. Mungkin itu membosankan dan kita akan mengakhiri penghujung 2023 dan Bapak Ibu tetap survive dan ada sukacita, itu tetap kemurahan Tuhan. Dan kita akan melangkah beberapa lagi tahun 2024. Bagaimana sukacita itu tetap tinggal, tetap hadir di tengah-tengah hidup kita. Karan megalan, kesukacitaan yang besar itu tetap mewarnai dalam hidup kita. Meskipun persaingan, himpitan, tantangan ke depan tidak semakin mudah. Sehingga kita bisa belajar, bisa menengok ke belakang tahun 2023 yang akan kita akhiri. Kita bisa melewati. Bagaimana? Itu kita tanamkan juga kesukacitaan besar itu di tahun 2024 yang akan kita injak bersama-sama. Salah satu tipnya yaitu membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Kurangnya apa Rasul Paulus dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan? Dia sering mengalami mujizat demi mujizat. Tapi seiring itu kesulitan secara fisik terus ia nikmati, hadapi. Jika kita melihat kesaksian Rasul Paulus di sini, supaya ada sukacita tetap menyala di tengah-tengah kehidupan, meskipun banyak himpitan tantangan di situ, membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Kan Rasul Paulus katakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, kalau kita memperhatikan hal-hal yang kelihatan, kita mudah ringkih. Tapi Paulus melihat dengan iman. Paulus menghadapi kenyataan itu dengan realita. Perhatikan itu. Sebab kami tidak tawar hati, tidak lemah, tidak putus asa. Meskipun apa? Secara manusia lahiriah kami semakin merosot. Betul Bu Sis ya? Kalau kita berpikir, logika kita jalan, nalar kita, pendengaran kita berkurang, penglihatan kita berkurang. Saya kalau nggak dibantu ini, melihat wajah Pak Santo itu kabur. Ini realita. Ya. Melihat Bude Heri, saya sedikit remang. Ini realita. Ya. Kalau dibantu dengan ini, ya, oh sana Bu Parti, sana Mas Dwi, sana Pak Pangestu, terlihat. Karena apa? Sadar. Semakin tua Paulus juga sadar. Keberadaan jasmaninya merosot. Sakit penyakitnya semakin bertambah. Kalau kita melihat yang jasmani,
Tuhan, saya itu sudah rajin berdoa, kok encokku terus tambah. Kalau ketemu di rumah sakit sama lansia, semuanya ceritanya tensinya naik, gula darahnya naik, kolesterolnya naik. Ada yang lebih ekstrim, saya tengking dalam nama Yesus, saya tengking, saya usir. Karena banyak juga orang Kristen yang nggak percaya dokter. Adalah saudara, aliran-aliran tertentu mengaku percaya Yesus, tapi nggak percaya dokter, banyak loh ya. Pandangan KB saja berbeda. Si A sama si B. Wah, aku takut KB nanti brojol terus. Aku takut KB nanti membunuh janin. Berbeda. Di sini realita. Paulus bisa melewati itu, menjaga hubungannya dengan Tuhan lebih baik. Ini Tuhan, meskipun saya ringkih jasmani saya, tapi rohani saya tetap semangat. Jiwa saya tetap semangat. Ini Paulus keadaan ringkih secara jasmani tetap sukacita. Saya salut melihat Pak Santo. Ya. Bertahun-tahun ya di kursi roda Pak Santo ya. Bisa survive, masih bisa bekerja meskipun geraknya terbatas. Kasih karunia luar biasa. Manusia batiniah kami dipaharui dari kesehari ke sehari. Harapan, kekuatan, hikmat, itulah saudara. Sehingga dalam tekanan apapun, merosot penyakit, merosot kesehatannya. Tadi, kesukaan besar yang Tuhan sudah berikan, itu modal kita bisa melakukan itu. Kekuatannya, membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Satu lagi apa? Yaitu, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bayangkan, kita itu hanya ranting. Kita hanya ranting. Yesus pokok anggur. Bagaimana kalau ranting itu enggak menempel kuat pada pokok anggurnya? Akan berbuah lebat. Bagaimana hidup kita kalau enggak tinggal di dalam Kristus? Sederhananya kalau enggak mentaati firman Tuhan, enggak pernah berdoa, enggak pernah membaca Alkitab, enggak pernah bersekutu, bagaimana hidup kita? Enggak menempel kuat di pokok anggur itu. Pasti hidup kita mengalami stagnan. Enggak mengalami pertumbuhan yang kita harapkan. Enggak ada sukacita sebagai anak-anak Tuhan. Kisah sukacita itu berlalu. Wah, itu dulu. Di sini saudara, sukacita besar itu tetap terjaga. Gereja itu tetap ada di dalam diri kita, yaitu tinggal di dalam Kristus, mengimani semua firman-Nya. Kita berdoa, kita bersekutu, kita belajar firman Tuhan, itulah kuncinya. Tinggal di dalam Kristus. Jangan menjadi orang Kristen abu-abu. Ke Gunung Kawi iya, ke gereja iya, ke guru spiritualnya iya. Bagaimana menjadi orang Kristen seperti itu? Ya. Oh, yang menguntungkan dicari. Ya. Apalagi banyak ke guru spiritualnya, enggak ke Tuhan. Itu kan keblinger, itu kan salah kaprah. Ya. Mari di sini tinggal di dalam Kristus, sang pokok anggur, akan memberikan kekuatan seperti gereja atau jemaat di Roma tadi. Dalam cengkraman, ancaman, himpitan,
dia tetap berharap dan ada sukacita. Lanjut. Contoh lagi seperti Paulus di sini. Dia tadi sudah ringkih. Secara jasmani sering sakit. Mungkin matanya kabur, mungkin pendengarannya sudah enggak jelas. Mungkin sekarang itu komplikasi gitu ya. Dari ginjal, dari mata, dari paru-paru atau jantung dan sebagainya. Tapi Paulus keadaannya apa di situ? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini kondisi Paulus bagaimana? Dalam penjara, Bapak Ibu. Keempat surat Paulus di sini ditulis dalam penjara. Situasinya enggak bebas. Mungkin bertanya, Pak kok di penjara? Iya, menjadi tahanan rumah para kaisar di Roma. Itulah Paulus. Meskipun situasinya dia terjepit, fisiknya ringkih, tapi dia tetap mendorong apa? Memberikan semangat apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan kepada gereja di Filipi. Meskipun dia sendiri di penjara, meskipun dia sendiri terbatas geraknya, mengapa bisa? Menjaga hubungannya dengan Tuhan. Itu rahasianya. Sehingga Paulus tetap bisa bertahan tantangan demi tantangan yang ia hadapi. Juga kepada gereja di Efesus, juga kepada gereja di Kolose, dan secara pribadi juga kepada Filemon. Situasi kondisinya Paulus dalam penjara. Umumnya kan orang enggak mau. Pak, saya enggak mau melayani dulu karena sedang banyak masalah dalam pekerjaan saya. Oleh atasan saya off dulu, saya pensiun dulu. Kadang dunia kerja persaingannya luar biasa. Tapi Paulus tetap memberikan semangat. Tetap memberikan dorongan kepada teman-temannya, kepada jemaat di Filipi. Meskipun dia sendiri di penjara. Terlebih kepada gereja di Efesus. Lanjut. Kepada teman-temannya di Efesus bagaimana Paulus? Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah semua anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kondisinya Paulus apa? Senang dalam penjara. Tapi terus memberikan semangat kepada gereja supaya apa? Ada sukacita. Perhatikan di situ. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ingat renungan doa kemarin Rabu yang disampaikan Pak Mister, bicara tentang kejujuran. Banyak sekarang ini orang itu seperti bunglon. Ya. Statusnya bisa diumbar di medsos. Oh lagi galau, gitu tuh ya. Lagi makan enak, lagi ada masalah, update status. Kan dunia medsos. Ya. Rasa sukacita, segala permasalahan bisa diumbar. Kadang keluarganya enggak tahu, orang yang sudah di luar negeri, di luar kota sudah tahu. Ya. Itulah, lalu masang status. Oh saya ada masalah di dunia kerja saya. Saya ada SP sama bos saya, pasang status. Orang tuanya enggak tahu,
Di jauh sana sudah tahu, wah ini sedang galau. Tapi hati-hati, itu bisa menipu. Dia sedang caper, dia sedang cari perhatian. Tapi kan orang lain tahu. Ini kenyataannya. Dunia serba cepat informasi. Kadang orang yang terdekat nggak tahu, orang yang jauh tahu. Atau sebaliknya, berbagi sukacita, lalu update status, bagus saja. Tapi kalau status masalah diumbar di medsos bagaimana? Itu kan mempermalukan diri kita. Ya, ini kan sekarang dunianya seperti itu. Ya, merasa dicuekin oleh bosnya, oleh temannya, diumbar di medsos. Tapi realitanya orang nggak tahu. Itu kan berbohong. Orang tuanya nggak tahu, keluarganya nggak tahu, dunia di luar keluarganya tahu. Hati-hati. Ini yang sedang terjadi. Banyak orang tertipu dengan update status tersebut. Ya kita wajar aja menghadapi itu. Kita harus lebih beda. Ya. Harus lebih tegar, harus lebih bijak. Jangan mengumbar status sehingga semua orang tahu. Apalagi status yang aneh-aneh di IG, di WA. Di sini saudara, iblis mengajak, menggait, dan iblis mencari kesempatan untuk mencuri sukacita itu. Kan itu Paulus menasihati dengan sungguh kepada jemaat di Efesus. Meskipun dia sendiri sedang dalam tahanan, meskipun dia sedang berurusan dengan para kaisar di Roma, dan sebentar lagi akan dieksekusi. Inilah. Karena itu dia sarankan, meskipun dia di penjara, kalau kamu ada masalah apa dikatakan, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Paulus gak ingin, meskipun dia di penjara, sehingga dia mengasihi dirinya sendiri. Mungkin kalau zaman dulu ada medsos, kalau Paulus mengasihi dirinya sendiri, di-update penderitaannya itu. Tapi Paulus tidak. Paulus tahu, kalau ini enggak terjaga, sukacita besar itu akan dicuri oleh iblis. Di sini yang kita lihat kemarin, apa saja yang sering dicuri oleh iblis, kegembiraan kita, sehingga kita enggak bersukacita. Keyakinan kita agar kita meragukan janji Allah, pendirian kita agar kita bimbang, agar jiwa kita kosong. Ya, belas kasihan kita agar kita enggak peduli, agar kita cuek dengan orang lain. Itu strategi iblis. Komitmen kita agar kita itu apa? Rapuh, enggak ketetapan hati. Damai sejahtera kita agar kita hampa. Kepastian kita agar kita meragukan jaminan keselamatan dari Kristus. Karakter kita agar kita enggak bertumbuh, dan kekudusan agar kita tidak layak di hadapannya. Kan itu saudara, sukacita, kisah-kisah sukacita yang Tuhan sudah paparkan dalam Alkitab tadi, itu juga harapan Tuhan bagi kita, bagi gerejanya. Jangan sampai memberi kesempatan kepada iblis mengambil sukacita itu. Iblis datang mencuri firman itu, sehingga firman itu tidak tumbuh dan orang itu meninggalkannya. Lanjut. Inilah celah yang menjadi pintu masuk iblis. Ya. Ingat Bang Nabi saat itu? Ya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis gagal mencobai Tuhan Yesus. Suruh apa? Mengubah batu menjadi roti.
suruh menjatuhkan dari bumbungan bait Allah, lalu iblis menantangnya. Tuhan Yesus enggak mau. Tuhan Yesus coba lagi yang terakhir, akan kuberikan semuanya kesukaan dunia, lalu sembahlah aku, hanya Allah yang patut disembah. Iblis diam saat itu, menyerah saat itu? Tidak. Tapi dikatakan di situ, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan tadi, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini celah iblis. Jika kita sebagai orang Kristen enggak pernah berdoa, iri, sombong, tamak, hati yang kosong, ada niat jahat, ya. Suami istri saling menjauh, itu kesempatan iblis akan menghancurkan keluarga kita. Ingat pesan diakon Sri tadi, ibadah minggu kemarin, bagaimana keluarga kita tetap mengalami sukacita, bersumber, berharap kepada Kristus. Kalau kita enggak menjaga hubungan dan fokus kepada Kristus, iblis akan menghancurkan keluarga dan pribadi kita. Lanjut. Mari kita seperti Yohanes mengalami sukacita besar. Dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Joy. Menempatkan Yesus yang utama di antara, yang terutama di antara yang utama dalam hidup kita. Orang lain kedua, diri kita sendiri yang terakhir. Itulah sukacita yang berlimpah di dalam Tuhan. Mari saudara, kita mengalami sukacita itu di tengah-tengah Natal ini. Yang terakhir, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin Bapak Ibu. Mari kita contoh kisah sukacita gereja di Roma saat itu. Ancaman, tantangan, permasalahan apapun, tapi menempatkan sukacita kepada Tuhan yang terutama. Sehingga kesulitan apapun tidak solusinya, beda pendapat solusinya, tapi kita menempatkan Kristus yang terutama dalam hidup kita. Sehingga sukacita itu mewarnai dalam hidup kita, terlebih kita akan memasuki tahun baru, tahun 2024. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita ikut perjamuan Tuhan pada malam hari, pada pagi hari ini. Dimohon dengan hormat Bapak Diakon Pardoyo dan Bapak Tri Prasetyo ke depan akan melayani kita semua di dalam perjamuan kudus hari ini. Singer dan tim musik silahkan juga ke depan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Musik akan mengiringi pujian kuasa salib-Mu yang sudah memberi kebebasan bagi kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyerahkan firman Tuhan yang sudah kita dengar dan persiapan masuki upacara perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang sudah Kau beritakan bagi kami. Biarlah sukacita besar itu terus melimpah di tengah-tengah hidup kami. Meskipun kadang tantangan demi tantangan hari lepas hari hadir dalam hidup kami, tapi tidak meredupkan sukacita kami di dalam Engkau. Berkati Tuhan semua umat-Mu, semua jemaat-Mu yang sudah hadir dalam hari ini. Sucikan, kuduskan hati pikiran kami. Tatkala kami berdoa kepada Engkau dan dalam perjamuan kudus hari ini, berkenan, layak,
karena kami merefleksikan pengorbanan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus di Gereja Baptis Indonesia Cimahi terbuka. Artinya semua jemaat yang hadir hari ini yang sudah dibaptis silahkan mengambil anggur dan hosti. Meskipun dibaptis selam, percik, apapun, yang penting sudah dibaptis, silahkan. Tapi dengan hormat yang belum dibaptis, ya, jangan mengambil dulu. Karena itu kebenaran firman Tuhan, bukti kita menghormati pengorbanan Kristus. Sekali lagi, Bapak Ibu dari gereja apapun latar belakangnya, yang penting sudah dibaptis silahkan. Ya. Sehingga kita merayakan perjamuan Tuhan dengan sifat khidmat. Kita angkat satu pujian terlebih dulu. Kuasa salib-Mu. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Oleh karena salib-Mu, Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kita pujikan sekali lagi. Silakan Diakon Wardoyo dan Bapak Tripasya membagikan anggur dan hosti bersamaan. Yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu
oleh karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Silakan jemaat yang sudah menerima dan yang akan menerima, kita berdoa. Musik setengah suara. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu di antara kamu hanya yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, Bapak Ibu. Saya mengundang semua jemaat berdiri. Silakan mengangkat hosti yang Tuhan sudah persiapkan. Ini adalah lambang tubuh Kristus yang kudus, yang suci, yang mati disalibkan untuk menebus kita. Karena itu Ia katakan, dan sudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Yang berikutnya, sebelum diangkat silahkan dibuka dulu, ditarik plastiknya sehingga terbuka. Anggur yang sudah Bapak Ibu terima, mari kita angkat. Dikatakan, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama.
Kita tetap berdiri, mari kita berdoa. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapa, inilah pribadi kami yang sudah Engkau tebus. Engkau sudah mati di kayu salib. Tubuhmu yang sudah dicambuk, dimahkotai duri, dan darahmu yang sudah tercurah. Itu kasih terbesar yang Tuhan berikan bagi kami. Itu mujizat terbesar yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sehingga apa yang kami perbuat hari ini, makan roti dan minum anggur, sebagai lambang anugerah kasih Tuhan bagi gerejamu, bagi pribadi kami, bagi keluarga kami. Berkatilah Tuhan, hidup kami yang sudah Engkau tebus ini, hidup kami semakin kudus, hidup kami semakin berkenan, dan pakailah Tuhan keluarga kami, talenta kami. Itulah yang bisa kami perbuat sebagai rasa terima kasih kami atas jaminan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami juga bersyukur Tuhan, kami akan mengakhiri tahun 2023, semuanya atas kasih kemurahan-Mu, suka dan duka mampu kami lewati. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Engkau. Biarlah berkat-Mu turun bagi kami. Damai sejahtera dari kuasa Roh Kudus memberkati setiap kami. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, sebelum doa berkat, ada beberapa warta gereja Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yaitu mengundang Bapak Ibu bisa hadir secara online dalam persekutuan doa 27 November jam 7 sampai jam 8. Ya, firman Tuhan akan dilayani oleh Diakon Edi Irmanto. Bapak Ibu, jika ada pokok-pokok doa bisa japri ke kami sehingga kita saling mendoakan. Berikutnya, petugas ibadah minggu dan tutup tahun, ya, di situ, ya, bisa dilihat di layar, ya, sehingga semuanya siap untuk melayani Tuhan. Terima kasih Mas Aldi, ya, tengah-tengah liburan Natal boleh melayani 2 hari ini di Gereja Baptis Nusa Cimahi bersama istrinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Mas Aldi. Ya. Sekali lagi ada pengumuman, pada ibadah minggu dan tutup tahun akan diadakan perjamuan kasih dan tukar kado, ya, minimal 50.000, ya. Diharapkan kadonya tidak makanan atau minuman. Kado dibungkus dengan sampul coklat. Per keluarga, ya, panitia Natal. Per keluarga minimal 50.000. Jadi besok minggu tidak ada sekolah minggu, ya. Panitia akan mempersiapkan perjamuan kasih, ya, PKMB, ya. Dan Bapak Ibu diharapkan membawa makanan kecil, boleh snack, boleh buah, ya. Dan panitia akan menyediakan, ya, jamuan makan siang, ya, bersama-sama snack yang Bapak Ibu sudah bawa dari rumah, ya. Itu untuk penutupan ibadah minggu dan akhir tahun. Karena akhir tahun ini hari Minggu. Biasanya kita laksanakan sore sampai malam, tapi karena ini pas minggu, jadi sekaligus, ya, ibadah minggu depan. Ya, yang ulang tahun minggu ini, ya, 25 Desember sekali lagi Ibu Kresida Andayani. Selamat ulang tahun Bu, Tuhan berkati keluarga, pekerjaan, juga kesehatannya dan pelayanannya. Makasih. Ya. Berikutnya Ade Orion Ganesa Nugroho 25 Desember. Ganes,
Selamat ulang tahun ya. Tuhan berkati pertumbuhan juga sekolahnya. Ganes ya. Ya. Yang ketiga Bapak Maringan Lumban Tobing. Ada? Pak Tobing, Tuhan berkati Pak pekerjaan, keluarga dan pelayanannya. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, mewakili panitia Natal, ya kami mengucapkan terima kasih ya atas support ya Bapak Ibu yang sudah ambil bagian dalam bakso Natal. Ya. Tuhan berkati Bapak Ibu yang sudah mempersembahkan sembako maupun nilai rupiah ya yang sudah ditransfer atau dititipkan ke panitia Natal. Terima kasih ya. Kita sudah berbagi ya untuk kemuliaan Tuhan ya. Pada keluarga cucu Bunarto, Mbak Sela, terima kasih ya. Keluarga Pak Petri Kura-Kura ya dan semua jemaat ya yang sudah ambil bagian. Terima kasih yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sehingga kita berbagi untuk sekitar kita, untuk keamanan di komplek di sini dan keluarga-keluarga yang membutuhkannya. Tuhan memberkati bakti kita bersama-sama. Amin. Ada lagi tambahan pengumuman PKMB? Ya. Sekali lagi terima kasih tim musik, WL Singer, tim multimedia yang sudah melayani ibadah hari ini. Ada yang pertama kali hadir dalam ibadah ini? Terima kasih Uti dan keluarga besarnya, Pak Rudi, Mas Heri yang sudah hadir. Tuhan berkati, ya. Sukacita Natal selalu menyertai keluarga besar Uti. Terima kasih. Ada yang baru pertama kali hadir? Ya, tidak ada. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Saya undang semuanya berdiri. Ya, mari kita minta berkat kepada Tuhan sebelum kita saling mengucapkan selamat hari Natal. Mari kita berdoa. Atas kuasa Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus yang sudah datang dan menjamin keselamatan kami semua. Dan atas kuasa Roh Kudus yang terus menguatkan, memelihara hidup dan keluarga kami. Menyertai, memberkati, damai sejahtera Natal, mengiring kehidupan langkah kami hari lepas hari. Pulanglah dengan pertolongan Allah Tritunggal yang esa, yang sudah mengasihi, menjamin hidup kita. Amin. Silakan duduk sebentar, kita saat teduh sejenak. Selamat Natal Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.